Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Semakin memanas begitu ya. Fakta persidangan korupsi BTS ya, saksi akui beri uang 7 miliar ke suami Puan Maharani. Ini tanda-tanda apa begitu kok diusut semua begitu kan? Jelas bahwa ada persoalan-persoalan yang kemudian kita harus ungkit begitu kan. Apakah ada keterlibatan suami Puan begitu kan ya? Jelas ya, kalau ada maka berikan ya, segera berikan bukti apakah bisa ditersangkakan atau tidak begitu kan. Karena begitu banyak yang kemudian disebut begitu ya, suami Puan Maharani di situ begitu ya. Tetapi kita tunggu saja begitu ya. 7 miliar itu sangat angka yang fantastis begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Fakta persidangan korupsi BTS, yang saksi akui beri uang 7 miliar ke suami Puan Maharani begitu. Akankah suami Puan Maharani akan dipanggil? Bisa saja terjadi begitu ya. Wow, nggak bahaya ta? Ini komentar-komentar dari netizen sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Lah faktanya persidangan EKTP Ganjar aja bebas merdeka. Selama nenek masih hidup ya amanlah ya katanya begitu ya. Nenek siapa maksudnya begitu ya. Ternyata suami ya terima uang ya katanya begitu. Adalah paling juga hanya angin lalu. Tak akan ya siapa pemimpin negara ini begitu. Jadi yang namanya hukum itu harus yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus sama di mata hukum begitu kan ya. Tidak ada yang tumpul ke atas tajam ke bawah begitu kan. Kalau hukum seperti itu ya kan kacau begitu ya. Ini segera diperiksa suami Mbak Puan ini begitu kan ya. Bahkan saksi akui ya memberikan uang 7 miliar di situ begitu ya. Mudahnya mereka ya tilep uang proyek-proyek itu. Sementara rakyat ada yang pendapatannya 20.000 sehari ya honorer 300 ya sebulan ya. Luar biasa ya jurang kaya miskin Indonesia. Maka disinilah Anies Baswedan menawarkan itu begitu kan terobosan baru. Koalisi perubahan begitu kan. Perubahan untuk bangsa kita. Perubahan kesejahteraan bangsa kita begitu kan. Jadi bukan berarti perubahan itu merubah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tidak begitu kan. Ya, perubahan itu melanjutkan apa yang selama ini kurang baik kepada masyarakat itu dilanjutkan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Ini menarik, sangat luar biasa menariknya begitu kan. Ini segera ya Kejagung ya segera memeriksa ya Puan Maharani ya biar dia dianggap biar tidak dianggap sebagai ya menjadi politis begitu kan ya. Ya, yang namanya hukum harus samalah, kira-kira seperti itu, begitu ya. Aman dan bisa diamankan nanti diangkat jadi duta BTS Indonesia. Sebentar lagi sudah lenyap beritanya dan ya anak menantunya mama. Ya begitu kuatnya mereka ya di mata hukum tidak ada yang kuat begitu kan. Kalau sudah tersangka ya terus melakukan tindak pidana korupsi begitu kan atau suap mesuap atau suap menyuap ya saya kira ya harus diproses secara hukum begitu kan karena ini kan sudah diakui oleh saksi begitu kan ya segera diproses minta keterangan bagaimana jadinya begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu ya. Bahkan biar mumpung masih hangat begitu kan ya Kejagung ini harus ya segera memanggil suami Mbak Puan ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya fakta persidangan korupsi BTS saksi akui beri uang 7 miliar ke suami Puan Maharani. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Direktur Utama Dirut PT Cakra Giri ya Energi Indonesia Herman Huang mengaku telah memberi uang 7 miliar kepada perusahaan suami Puan ya yakni Happy Hapsoro begitu sudah jelas begitu di situ begitu memberikan uang begitu katanya begitu ya. Hal itu ya terungkap dalam fakta persidangan perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan di satu sisi Herman dihadirkan jaksa penuntut umum JPU sebagai saksi untuk terdakwa Jonegi Plate, Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto ya. Bahkan dia menjelaskan tidak mengetahui bahwa PT Turuba Jaya Engineering ya adalah perusahaan Happy Hapsoro yang telah diberi uang 7 miliar itu. Ini kan sudah jelas begitu kan saksi sudah mengaku itu akankah suami Puan akan dipanggil begitu untuk diminta keterangan begitu ya. Saya baru tahu ya saat penyidikan itu kata Herman. Sebelumnya Herman mendapatkan pertanyaan soal transfer uang ke beberapa perusahaan yang diminta Dirut PT Sansani Sendo ya Jemi Sutijiawan ya.
Bahkan di satu sisi bahwa kalau memang ini benar-benar terjadi suami puan terlibat di situ begitu kan ya, maka segera Kejagung harus panggil itu begitu. Herman juga diminta membaca berita ya acara pemeriksaan BAP pada 7 Februari 2003 yang mana dirinya bertanya kepada Jamie alasan mengirim ya uang kepada PT Trubajaya. Bahkan padahal uang tersebut seharusnya diberikan kepada Jamie untuk mengganti uang itu. Bahkan Jamie menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan PT Trubajaya Inggering yang tidak perlu saya ketahui ya. Dia kemudian hari saya baru tahu bahwa pemilik PT Trubajaya ya ini ring adalah Hapsoro begitu kata dia membaca PAP itu. Bahkan salah satu kuasa hukum terdakwa mempertegas penjelasan saksi Herman Huang begitu ya. Herman Huang ya, Pak Hapsoro itu siapa? Tanya kuasa hukum ya. Bahkan Happy sahut Herman, saudara tahu dari mana itu ya Happy Hapsoro, cecer kuasa hukum itu begitu ya. Nah, ini mulai ada pertanyaan ini ya ke suami puan begitu kan. Ditanya siapa orang-orang itu begitu ya. Apakah benar begitu kan? Ya. Jaksa ya beritahu ya Trubajaya itu saya tidak pernah berhubungan sebelumnya begitu. Tetapi melihat dari ini begitu kan ya, fakta yang sebenarnya yang diakui oleh saksi di situ kan memberikan uang 7 miliar di situ begitu. Apakah ada keterlibatan sangat serius? Bisa saja begitu terjadi begitu. Yang namanya korupsi begitu siapapun bisa begitu ya. Tetapi dengan pengakuan dari Dirut PT ya Cakra ini menunjukkan bahwa telah mengaku begitu kan, yang mengaku telah memberi uang sebesar 7 miliar itu begitu kepada perusahaan suami Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro begitu ya. Ini angka yang fantastis luar biasa begitu kan. Apakah ini temuan baru begitu kan? Temuan pertama begitu, bagaimana tindak lanjut nanti begitu kan? Karena ini 2 tahun begitu ya. Dari 2001 kalau nggak salah sampai 2023 ini sudah ada menemukan titik temu ya bahkan 8 triliun ini nilainya begitu kan. Ini angka yang fantastis yang sangat luar biasa. Maka dari sinilah yang kemudian ya masyarakat harus mewanti-wanti melihat ini jangan sampai ya kabar dan kabari terkait dengan berita-berita ini ya hilang ditelan di bumi begitu kan ya. Ya telah hilang ditelan di sepanjang jalan kira-kira seperti itulah begitu ya. Tapi menurut saya pribadi kalau memang ini terlibat Kejagung harus periksa begitu kan ya karena ini sudah ditanyakan begitu siapa Pak Hapsoro itu begitu sahut Herman begitu ya. Bahkan saudara tahu dari mana itu Hapsoro, cecar kuasa hukum begitu ya. Kita lihat tunggu saja nanti begitu ya prosesnya begitu. Pasti satu persatu sudah terungkap di situ begitu ya. Apakah ini muncul oleh DPAP saja begitu atau bagaimana begitu kan? Apakah ini berani untuk menindak itu begitu? Ya, sebagai partai penguasa justru bisa saja begitu kan ya, hanya menyebutkan nama saja begitu kan. Untuk memanggil saja ya mungkin kejaksaan bisa saja takut begitu. Ya, kita tunggu saja begitu kan ya, bagaimana peran penting seorang suami puan ini begitu. Kalau memang benar terlibat, apakah uang itu sudah diberikan ya? Karena di sini dari saksi sudah akui beri uang 7 miliar begitu kan ya. Tetapi yang namanya politik ya wallahualam, kita tunggu saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.